Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Matius 10 ayat 34-42. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi dalam hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Dalam bacaan ini kita dikejutkan dengan pertanyaan Yesus bahwa ia datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Yesus seolah-olah datang untuk memisahkan manusia dari orang-orang yang dikasihinya. Selain itu, terdapat makna lain dari pemisahan yang dilakukan Yesus. Pada zaman itu, anak-anak mengabdi pada orang tua dan menantu perempuan mengabdi pada mertua perempuan. Yesus menyatakan hal yang cukup bertentangan dengan tradisi pada saat itu. Melalui pernyataannya, Yesus menyiratkan bahwa manusia harus mengabdi pada Allah, bukan kepada sesama manusia. Yesus datang untuk memisahkan manusia dari hal-hal yang mengganggu pengabdian kepada Allah. Selain itu, melalui pernyataan tersebut, Yesus juga menyatakan tentang relasi antara manusia dengan Allah. Relasi antara manusia dengan Allah tidak lagi terhalang oleh apapun, sehingga kita bisa mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bagaimana dengan kita saat ini? Seringkali kita terlalu memikirkan hal duniawi atau hal lain yang terkait dengan ketakutan, keinginan, atau hasrat pribadi. Namun ternyata mengikut Tuhan berarti mau melepaskan semua itu dan memusatkan hidup pada Tuhan. Mari renungkan, apakah relasi kita dengan Allah masih terhalang oleh hal lain? Sudahkah kita memberi diri sepenuhnya untuk mengikut Tuhan? Allah menghendaki kita untuk menempatkan Dia lebih utama dari apapun. Menariknya, di dalam Allah kita tahu bagaimana menempatkan orang-orang yang kita cintai, tapi jangan terbalik. Diskusikan. 1. Hal apa saja yang dapat mengganggu relasi Anda dengan Tuhan? 2. Apa tantangan untuk mengikut Yesus dengan sepenuh hati? 3. Bagaimana cara Anda membangun relasi dengan Tuhan? Doakanlah. 1. Agar setiap orang mau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. 2. Agar Tuhan memampukan kita untuk mengabdi kepadanya.